Jadi pemerintah pun tahu dari mungkin zamannya Bu Mega, zamannya Pak SBY bahwa penaikan harga BBM itu sangat-sangat sensitif secara politik. Jadi makanya di awal bulan April pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi, jadi Pertalite dan Solar. Kalau dari sisi Iran kan sebetulnya perang ini sudah mereka simulasikan dari sejak 20 tahun yang lalu. Dan Iran itu punya strategi yang disebut dengan proxy based asymmetric warfare. Nah, dia membangun sebuah jaringan, gitu ya, network ekosistem, membangun proxy yang ada di beberapa daerah. Yang proxy ini terbangun karena memang ada kesamaan secara ideologis. Apa yang disampaikan oleh Trump bahwa dalam waktu beberapa minggu ke depan, 3 atau 4 minggu ke depan, Trump akan menghancurkan Iran dari sisi infrastruktur dan segala macam. Nah, ini mungkin bisa terjadi karena apa? Karena ada budget constraint terkait dengan anggaran militer. Anggaran militer Amerika itu untuk tahun 2026 itu sekitar 14.000 triliun. Selamat bertemu kembali Logikers. Sudah lama tidak bertemu, lebih dari 3 bulan. Kali ini saya didampingi oleh 2 kandidat doktor, satu dari Raja Ratnam, satu dari Universitas Indonesia. Sebelah kiri adalah Medi Pratama, sebelah kanan ada Dipo Satria Ramli. Saya sendiri Jimmy Sihaan sebagai host pada saat ini. Kita melihat bahwa dunia semakin suram dan ada semacam pesimisme tentang adanya perang dunia ketiga. Kita melihat peperangan setelah bulan kedua di Iran. Dan kita tahu bahwa Timur Tengah adalah mempunyai sejarah perang yang luar biasa dan berkepanjangan. Dan ini menandakan bahwa ada hal-hal yang penting dengan adanya penguasaan oleh Iran. Selat Hormuz ditutup dan ini akan mengganggu 20% daripada suplai minyak dunia. Dan ini akan memukul Asia Tenggara dan Asia pada umumnya. Kita lihat jika berkepanjangan, sekarang memasuki bulan kedua dan akan berlanjut lagi dan ini akan berbahaya bagi Eropa dan pada akhirnya juga akan memukul Amerika secara global. Jadi impact daripada tertutupnya Selat Hormuz ini tidak mudah untuk kita lihat. Ini adalah satu langkah Iran yang sangat strategis dalam rangka mematahkan serangan Israel dan Amerika di darat dan di udara khususnya atau di laut nantinya. Nah, kita ulangi lagi bahwa bagi Iran mereka siap untuk berperang selama 6 bulan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada di sini Dipo dan kepada Medi. Dengan 6 bulan rencana pertahanan Iran ini, dan menurut Dipo bagaimana nih, Po? Dengan 6 bulan dari sisi ekonomi global, apakah ini akan berpengaruh khususnya juga kepada Indonesia? Silakan, Dipo. Ya, makasih Bang Jimmy. Jadi mungkin kalau lihat global dulu, tadi kan Abang bilang ya, 20% jalur minyak itu memang di Hormuz. Indonesia sendiri kita 20%, kita banyak ambil dari Singapura juga 60% dari Selat Hormuz. Gimana pun juga, ada beberapa negara kayak misalnya Jepang atau Korea, mereka lumayan terdampak oleh minyak ini karena mereka 80% dari Timur Tengah. Tapi kayak Cina gitu mungkin masih aman. Tapi apapun yang terjadi, kita perlu ingat kalau perang misalnya berhenti hari ini, misalnya hari ini nih berhenti perang, harga minyak nggak langsung turun. Ya kan? Karena kapal-kapal itu udah ngantri, ada backlog, ada antrian yang sangat panjang. Dan kalau kapasitas langsung 100% pun itu nggak langsung terpenuhi di beberapa negara. Gitu. Jadi si harga minyak akan tetap, gimana pun misalnya berhenti hari ini, harga minyak akan tetap tinggi. Dan B, buat Indonesia sendiri, rupiah pun tetap di 17.000. Ya kan? Karena ini masalah sentimen global, bukan Indonesia juga.
Nah, buat dampak ke Indonesia sendiri, transmisinya ada beberapa. Yang pasti yang pertama harga energi itu mempengaruhi, inflasi, dan banyak hal lainnya ya. Tapi yang paling berat itu buat Indonesia adalah si energi itu sendiri. Karena saat ini Indonesia adalah negara net importir, ya kan? Dan dengan harga minyak begitu tinggi, itu sangat membebani APBN kita. Ya kan? Kalau misalnya BBM non subsidi, jadi Pertamax dan Dexlite dan segala, itu sebenarnya harganya udah naik di Maret, 500 perak, dan kemungkinan besar itu pun akan naik, ya kan? Mungkin dalam waktu dekat. Ya kan, kalau di negara-negara misalnya kayak di Amerika, di Australia, di Inggris, karena mereka tidak ada konsep subsidi, itu harga udah langsung naik. Jadi panic buying itu sebenarnya udah terjadi di beberapa negara, Australia, Inggris, dan bahkan Amerika. Nah, Indonesia, tetapi karena kita porsinya begitu banyak subsidi, dan subsidi ini penting sekali ya, karena kalau harga subsidi naik, itu dampaknya kemana-mana. Ke biaya logistik, ke biaya transportasi, akhirnya semua barang tuh bisa naik harganya karena BBM naik. Jadi pemerintah pun tahu dari mungkin zamannya Bu Mega, zamannya Pak SBY, bahwa penaikan harga BBM itu sangat-sangat sensitif secara politik, ya kan. Nah, jadi makanya di awal bulan April pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi, jadi Pertalite dan solar. Ya kan? Tapi jadi sekarang pertanyaannya, kalau harga BBM nggak dinaikin, kita APBN-nya kuat apa enggak? Nah, kita sama teman-teman pernah hitung, itu kalau harga BBM tidak dinaikkan, itu kita defisitnya bisa mencapai 3,6%. Itu di atas batas undang-undang 3%. Ya kan? Jadi kita akan jadi kita mungkin 1 bulan oke, 2 bulan oke, ya kan? Pak Purbaya dia ada rencana bilang, oh kita ada dana saldo anggaran lebih 1 triliun kita pakai. Tapi itu pun sebenarnya nggak cukup. Ya kan? Karena sebenarnya kalau hitungan kita ya, kita ngitung misalnya harga minyak di $105, di 17.000 itu APBN subsidi 400-an triliun, 430 triliun. Gitu. Jadi APBN kita mungkin nggak kuat untuk menahan begitu lama, ya kan? Jadi tapi opsinya apa? Yang pasti kalau menaikkan BBM itu sangat politically sangat berbahaya, secara ekonomi sangat mengganggu. Bahkan itu inflasi bisa langsung, kita juga menghitung inflasi udah langsung tembus target Bank Indonesia. Jadi dampak ke kita mungkin kalau kita bilang saat ini posisinya adalah kita seperti menunggu bom waktu, ya kan? Ini kayak jerawat udah mau pecah nih, tapi belum pecah. Kita masih beres-beresin dikit, gitu. Masih ada waktu, tapi kita lihat posisi pemerintah selanjutnya ya, langkah-langkah selanjutnya. Tapi yang pasti kalau pemerintah tidak menaikkan di jangka panjang, itu akan sangat-sangat mengganggu APBN kita. Jadi ini bom waktu ya untuk kita Indonesia, terutama kepada defisit APBN ya. Betul. Terus yang kedua, nanti dari 3% secara undang-undang menjadi 3,9 dan sekian ya. Iya. Terus adanya import, penekanan inflation ya, import inflation ya. Betul. Kira-kira gitu. Nah, ini bahaya besar ya bagi kita. Betul. Dan kita akan terjadi nanti ketidakstabilan di bidang ekonomi. Iya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi karena global juga ya, maksudnya bukan karena memang globalnya goyang, tapi Indonesia juga yang nggak sehat juga gitu. Terus maksudnya terlepas kita nggak ada perang Iran, kita udah ada masalah fiskal. Ya kan banyak pengamat udah bilang nih kita ruang fiskal kita, ruang APBN kita udah sangat-sangat sempit dengan begitu banyak program prioritas kan, MBG, Kopdes segala. Ya kan sekarang ditambah dengan harga minyak ini kita makin goyang lagi APBN. Terima kasih Mas Dipo. Jadi ini memang Dipo ini bidang ekonomi. Di samping saya kiri ini adalah kandidat doktor dari Raja Natnam, ya, itu Medi, ya. Ini saya bicara bahwa Iran siap untuk 6 bulan perang. Nah, bagaimana nih? Medi ini adalah seorang pakar di dalam bidang hubungan internasional khusus untuk Iran. Silakan, Medi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, kita coba tempatkan perang ini dari sisi strategi dulu ya, Bang Jimmy. Ya. Kalau dari sisi Iran kan sebetulnya perang ini sudah mereka simulasikan dari sejak 20 tahun yang lalu. Dan Iran itu punya strategi yang disebut dengan proxy based asymmetric warfare. Nah, dia membangun sebuah jaringan gitu ya, network ekosistem, membangun proxy yang ada di beberapa
daerah yang proksi ini terbangun karena memang ada kesamaan secara ideologis. Ada di Hizbullah di Lebanon, kemudian ada Houthi di Yaman, ada Kataib Hizbullah di Irak, bahkan juga ada Popular Mobilization Force-nya di di Iran juga, di Irak, dan juga beberapa proksi-proksi yang lain yang sebenarnya masih ada yang baru juga dibentuk oleh Iran. Nah, karena Iran memang sudah bersiap dengan hal ini, dan di Iran sendiri ada satu doktrin yang disebut dengan doktrin Jafari. Karena doktrin ini dikembangkan oleh namanya Muhammad Jafari nih. Muhammad Jafari itu seorang ahli strategi militer dari IRGC, ya, Garda Revolusi Iran, yang dikenal sekarang sebagai Mosaic Defense. Jadi kalau Iran misalnya kepalanya dipenggal nih, tidak serta-merta itu akan hancur. Karena Iran paham bahwa sebenarnya kalau dia langsung dalam perang simetris, maka Iran kemungkinan akan kewalahan menghadapi Amerika sebagai negara superpower. Nah, di sisi yang lain, kalau kita kembali kepada awal perang ini di tanggal 28 Februari, dan di hari yang sama pun pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei kemudian meninggal, ya. Memang dari sejak lama pun Israel sudah merencanakan ini. Nah, ini yang disebut dengan strategi cover precision strike, yang menekankan kepada serangan udara, surgical strike. Tapi sebelum itu memang ada persiapan. Dari tahun 86, Israel itu sudah mengirim agen-agen Mossad untuk masuk ke Teheran. Jadi agen-agen ini sudah mengatakan bahwa sebenarnya Teheran itu targetnya mereka. Artinya dari sejak lama Iran sudah diidentifikasi nih oleh Israel sebagai kekuatan ancaman eksistensi Israel di Timur Tengah. Nah, oleh karena itu perlu didekapitisasi. Dalam hal ini meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei. Nah, dari beberapa operasi yang dilakukan oleh Amerika, Amerika punya Operation Thunder misalnya di Amerika Latin. Mereka selalu menekankan kepada precision strike. Amerika punya mimpi buruk bagaimana mereka masuk ke dalam perang asimetris. Vietnam, Afghanistan, termasuk juga beberapa negara di Afrika. Nah, tapi ternyata setelah Ayatullah Ali Khamenei kemudian meninggal, tidak ada perubahan rezim ini. Ini menunjukkan bahwa Iran sebetulnya cukup sukses untuk mengelola strategi asymmetric warfare ini. Dan di sisi yang lain, sampai saat ini Iran kan masih tetap bertahan. Tactical operation-nya berhasil, Bang Jimmy. Berhasil membunuh pimpinan tertinggi Iran, tetapi secara military outcome bisa dikatakan gagal. Kenapa? Karena tidak ada perubahan rezim, walaupun ada 37 petinggi di Iran yang meninggal, tapi rezim tetap ada, gitu ya. Karena di sisi Iran sendiri, dia selain sudah mensimulasikan, dia juga sudah mempersiapkan. Ada sekitar 4 layer. Jika yang layer pertama itu terbunuh, dia akan digantikan dengan layer kedua dan seterusnya sampai dengan 4 layer. Layer keempat dia akan meninggal, dia juga akan ini lagi. Makanya Iran masih bertahan sampai saat ini. Nah, ini kan Iran sudah mendesain ini, menskenariokan ini sebagai perang jangka panjang, perang atrisi. Karena mereka sudah siap dengan multifront. Ada Hizbullah yang menyerang dari Israel bagian utara atau Lebanon Selatan. Ada Houthi yang juga punya kuasa akses terhadap Bab el-Mandeb, salah satu jalur minyak selain Selat Hormuz. Karena kalau Hormuz tadi 20% untuk suplai minyak dunia, Bab el-Mandeb itu 12%. 32 jadinya. 32, jadi cukup signifikan juga nih. Iya. Nah, otomatis kalau misalnya alternatif yang lain, dia harus muter lewat Tanjung Harapan kan, Iya. Afrika. Dan itu akan berdampak kepada cost. Nah, bisa dibayangkan kan kalau misalnya
Katakanlah perang ini 6 bulan aja. Iya. Itu cukup tinggi biayanya. Iya. Oke, jadi kira-kira demikian menurut Amerika bahwa perang ini akan berakhir dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Dan Amerika dan Israel akan memberikan pukulan-pukulan dari udara dan dari laut. Jadi ini akan ada katakanlah the last punch ya, pukulan terakhir dari kedua negara ini. Dan ini menurut saya cukup keras nih. Walaupun Israel sudah dikepung dari 3 penjuru. Israel terkepung oleh 3 penjuru, tetapi dari sisi Israel dan the last itu kemarin, pidato dari Trump dan Rubio tetap dalam 2-3 minggu ke depan bahwa Amerika ingin berdamai, tetapi sebelumnya ingin menghancurkan infrastruktur, ingin menghancurkan semua fasilitas militer daripada Iran, dan demikian juga dengan semua instalasi pendukung daripada militer ini. Nah, kemungkinan yang menjadi titik terakhir adalah apakah dan bagaimana Selat Hormuz itu bisa dikuasai. Dan setelah Bapak tadi dia 32% kan. Nah, inilah kekuatan Iran. Jadi penentu kemenangan secara ekonomi adalah di Selat Hormuz. Nah, saya mau tanya nih sama Dipo, ya kan? Hormuz ini akan to be or not to be bagi Iran. Dan ini adalah menurut saya gangguan untuk Asia. Dan Asia ini dalam pengertian selama 6 bulan ke depan ini, menurut saya pesimis saya mengatakan bahwa ini akan dibuka. Bagi Iran, ini adalah to be or not to be selat ini. Kedua selat ini loh, bukan satu. Jadi 32% supply itu ke Asia terganggu. Dari 32 itu saya kira mungkin 60 atau 70% ke China. Tapi yang 40 ini termasuk Indonesia. Ya. Oke, bagaimana menurut kamu, Po? Secara ekonomi melihat bahwa 6 bulan ke depan ini, Selat Hormuz akan tetap dipertahankan. Nah, kalau buat Indonesia sendiri, memang kita sangat terbatas cadangannya ya. Bahlil kan sempat bilang ya 21 hari. Itu sebenarnya not exactly right sih. Sebenarnya lebih panjang daripada itu umurnya. Kalau 21 hari ya kita betah lagi loh. Habis gitu. Tapi Indonesia mungkin sama sekali dari sisi cadangan tuh sama sekali kurang siap sih sebenarnya. Jadi kemungkinan besar kita bakal, kalau saya feeling saya ya, kalau saya dengar dari teman-teman, kemungkinan besar kita bisa mendapat supply tetap. Jadi kita bisa tetap dapat minyak. Tapi pertanyaannya di harga berapa, ya, dan kapan di deliver. Itu satu lagi. Okay. Jadi bukan hanya harga yang akan terus bersaing, tapi juga kapan itu deliver. Dan itu terlihat kan mungkin kalau kita ngeliat harga itu kan 105 lah ya. 105-108 dolar. Tapi buat kontrak itu dia biasanya pakai year to date tuh Bang. Jadi dari Januari sampai misalnya Maret sekarang atau April. Nah year to date kita itu cepet banget, udah 80 dan itu benar-benar mendekati 100. Jadi si rata-ratanya gitu. Jadi bukan hanya ngelihat spot price hari ini, tapi rata-rata, dan itu udah deket, udah 80 dan itu kayaknya ngerangkaknya cepet banget ke 100 nih. Gitu. Jadi kalau buat saya ngelihatnya, kalau buat Indonesia Pacific, concern bukan hanya di minyak juga ya, sebenarnya turunan yang kita aman pupuk aja lah. Yeah. Kan pupuk itu salah satu yang masalah ya, kita aman lah kalau pupuk. Tapi kalau minyak, gas juga kita akan bermasalah, termasuk LPG, ya kan. Kalau dari pemerintah sampai saat ini posisinya, dan menurut saya make sense juga, dia nggak mau ada panic buying lah. Makanya dibilang, oh ya kita bisa. Tapi kalau ditanya specifically gimana caranya, ya kan, ini belum ada jawaban yang clear.
dari pemerintah gimana caranya. Jadi gimana cara kita secure supply itu satu. Yang kedua gimana caranya kita mengamankan APBN ini, ya kan? Karena APBN kita goyang, ya kan? Dengan kondisi global seperti ini pun, misalnya kita ini sangat terbiasa hutang ya, si Indonesia ini. Sebenarnya tanpa ada perang Iran pun tahun ini mestinya kita ngutang tuh kayak 800 plus triliun. Nah, untuk mencari uang itu aja sebenarnya sulit kita gitu. Jadi, nah terus pemerintah trennya Januari Februari sebenarnya pendapatan pajak naik ya. Tapi tren tahun ke tahun itu sebenarnya turun. Sedangkan kita pengeluaran tetap besar. Iya kan? Jadi si MBG, Koperasi Merah Putih sebenarnya 8 program prioritas itu lebih dari setengah APBN 2026. Jadi kita benar-benar putting all of our baskets di 8 program ini. Nah, jadi kalau pemerintah benar-benar mau serius, ya kan, menghadapi ini, yang harus dilakukan sebenarnya adalah disiplin fiskal. Cara disiplin fiskal adalah refocusing anggaran. Ya kan, dan jadi anggaran-anggaran besar ini memang harus dikurangi agar kita bisa prioritas buat si harga minyak sendiri, tapi juga ke program bantuan miskin. Ya kan, karena memang sebelum ini kan daya beli lemah, middle class menurun, ini bukan cerita baru kan. Sebenarnya ini kan udah cerita dari tahun lalu gitu. Jadi si pemerintah perlu menyiapkan jaringan-jaringan buat mengamankan masyarakat kelas menengah ke bawah gitu. Jadi menurut saya sih pemerintah udah waktunya cukup mesti buka mata ya soal reality yang tadi abang bilang, kayak ini kalau perang kita 6 bulan gimana nih, ya kan, sampai saat ini belum ada yang real ya, dan yang make sense adalah kurangin anggaran-anggaran besar program prioritas. Oke, makasih. Jadi jika Selat Makassar dikuasai oleh Iran, Hormuz, itu to be or not to be kan? Jadi artinya kemenangan ada di Iran. Nah, jika kemenangan ada di Iran karena dia mengontrol dan sudah dibuktikan bulan kedua Selat Hormuz itu tidak bisa berubah the position. Mappingnya gitu. Kedua, sudah ada sebuah kalimat dari Trump untuk Europe. Kita melihat bahwa Selat Hormuz ini merupakan langkah strategi daripada Iran. Kita mau melihatnya secara politik internasional dalam rangka melihat kemungkinan ke depan 6 bulan. Apa yang terjadi dengan ditutupnya Selat Hormuz ke depan 6 bulan mendatang, dan kita tahu bahwa kekuatan Amerika juga terbatas anggarannya, anggaran perangnya hanya terbatas, tidak lebih daripada kurang dari 6 bulan. Saya mau tanya sama Medi nih, gimana nih? Selat Hormuz ini dahsyat sekali nih, dan ini mengganggu dengan selat yang satu lagi, 32% terganggu supply ke Asia. Nah, coba gimana Medi melihat ini? Jadi kan dari beberapa minggu yang lalu ya, kurang lebih dalam minggu ini, parlemen Iran itu sebenarnya sudah merumuskan dan sudah memutuskan bahwa kapal-kapal yang lewat itu memang akan dimintai untuk semacam pembayaran ya. Karena misalnya dari semua choke point yang ada di dunia ini kan memang ada pembayaran yang selama ini kan Iran tidak memungut hal ini nih. Dan pembayaran ini 2 juta US dollar per kapal. Terus berita yang saya peroleh sih dari tadi pagi tuh, jadi Iran sudah membangun pos di sana. Sudah membangun pos, artinya Iran dari sisi politik internal untuk mempertahankan kontrol terhadap Selat Hormuz, kemudian memastikan bahwa kontrol itu tidak bergeser kepada pihak yang lain. Nah, Iran sudah memastikan hal itu. Sehingga logikanya ketika Selat Hormuz itu kemudian ada pembayaran tambahan, nih 2 juta US dollar per kapal, itu pasti kan akan menaikkan harga minyak itu. Nah, termasuk misalnya di Bab El Mandeb, karena kalau kita ngelihat di tahun 2025 nih, Bab El Mandeb, Houthi itu kan memang ada kesepakatan, tapi tidak ada jaminan juga nih bahwa Bab El Mandeb tidak akan diganggu juga oleh Houthi, gitu ya. Apalagi dari sisi geografis, choke point-nya lebih sempit Bab El Mandeb itu dibanding Hormuz. Gitu. Oke.
Plus asuransi ya tadi. Plus asuransi, ya? asuransi. Jadi Lebih mahal ya. 2 juta plus asuransi ya. Jadi ini semua inflasi terjadi. Pasti. Di Asia akan ada dorongan inflasi besar yang akan terjadi. Lalu kedua, kita lihat kalau Amerika dan Israel menghentikan perang di bulan April, artinya memang karena dari sisi amunisi, dari sisi anggaran Amerika sudah terbatas. Dan kita udah lihat bahwa apa yang akan terjadi ini bagi khususnya Asia adalah sangat-sangat menurut saya suram masa depan Asia. Dan ini khusus untuk Indonesia, demikian juga adanya. Saya ingin membuat kesimpulan terakhir ini kepada dua yang hadir pada saat ini. Satu dari sisi ekonomi, ya kan? Satu dari sisi politik. Apa yang akan terjadi ke depan ini menurut Dipo? Apakah dalam hal ini Indonesia ini yang akan terganggu dan bahwa Asia akan terganggu? Nah, menurut Dipo gimana nih? Apakah ini masih bisa kita lihat sebagai satu, katakanlah, sebagai masa depan suram lah? Apa tidak adakah optimisme menurut Dipo? Iya, jadi kayaknya kalau buat Indonesia sudah cukup clear ya, Bang Jimmy. Banyak yang memang pesimis ya mengenai, terutama karena APBN ini dikelolanya kurang ketat, ya kan. Lalu dari pemerintah juga, oh ya tenang aja gitu. Jadi saat ini kalau memang betul akan terjadi 6 bulan, memang kita sudah tidak ekonomi as usual, gitu. Bukan business as usual lagi, ya kan. Dan sampai hari ini dari sisi pemerintah belum terlihat sense of urgency-nya. Dari kebijakannya, ya kan, dari polisinya, apa aja yang dikerjakan, WFH itu minor lah. Ya kan, untuk menghadapi ini jangka panjang gitu. Kesiapan itu sama sekali tidak terlihat. Ya kan, memang ada beberapa rencana jangka panjang ya, energi baru terbarukan, transportasi segala, tapi ini yang jangka dekat, ya kan, sedangkan rakyat ini udah panas ya situasinya sebelum ini. Kita kemarin ketolong lebaran aja tuh Bang. Karena sampai akhir Maret ya. Tetapi memang April ke depan, ya kan, pengusaha-pengusaha sudah mulai merasakan gejolak ini. Jadi itu masalah waktu aja sampai turun ke rumah tangga gitu Bang. Jadi kalau menurut saya sih mungkin untuk recap aja, kayaknya dari pemerintah harus betul-betul ya kan mengakui masalah ini gitu. Mengakui masalah memang ada potensi ini, kita mitigasinya ini. Gitu. Tidak bisa denial kayak oh ya cukup ya kan, semuanya lancar-lancar gitu. Gimana pun juga ya kan orang juga membaca ya gitu. Jadi pemerintah jangan terlalu defensif ya kan, dan mulai mendengarkan pendapat lah menurut kita yang penting. Silakan. Ya, perang ini sebetulnya kalau saya skenariokan itu ada 3 Bang. Yang pertama dia akan control escalated. Jadi control escalated itu dia akan jangka panjang 6 bulan mungkin lebih. Tapi akan ada satu proses saling serang antara Amerika ke Iran dan Israel, termasuk juga Iran akan membalas gitu ya. Yang kedua, eskalasinya akan meningkat. Terjadi peningkatan eskalasi itu sangat dimungkinkan apabila kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Trump bahwa dalam waktu beberapa minggu ke depan, 3 atau 4 minggu ke depan, Trump akan menghancurkan Iran dari sisi infrastruktur dan segala macam. Nah, ini mungkin bisa terjadi karena apa? Karena ada budget constraint terkait dengan anggaran militer. Anggaran militer Amerika itu untuk tahun 2026 itu sekitar 14.000 triliun. 14.000 triliun, tetapi kalau dalam perhitungan saya nih, mempergunakan war cost escalation model itu, dalam 1 tahun nih misalnya, itu diperlukan hanya untuk perang dengan Iran. 19.375 triliun. Artinya kalau dalam waktu 6 bulan saja perang ini terjadi sesuai dengan skenario-nya Iran, berarti sudah setengahnya, sekitar 9.000 triliun kan. Nah, sementara Amerika punya satu doktrin pertahanan sekarang dan politik luar negeri yang disebut dengan flexible realism. Artinya dia harus memanfaatkan posisinya dia, pengaruhnya dia
untuk membendung pengaruh-pengaruh dari kekuatan yang baru. Rusia di Eropa, kemudian Cina di Indo-Pasifik, dan dia punya mengimplementasikan yang disebut dengan Monroe Doctrine untuk Western New Hemisphere, artinya di seluruh bagian Amerika, Amerika Latin, Amerika Utara, Amerika Latin, dia membendung pengaruh Cina, gitu ya. Nah, bisa dibayangkan setengah anggarannya masuk ke perang Iran, sementara dia harus menghadapi sphere of influence dari region-region yang lain. Nah, dan yang terakhir, skenario terakhir, dan mungkin ini bisa terjadi, ini masih 50-50 nih Bang Dini. Mempergunakan nuklir. Tapi nuklir itu punya dua sifat. Satu, dia bisa menjadi senjata pamungkas, pemusnah massal. Tapi di sisi yang lain, dia memiliki fungsi sebagai deterrent effect, penangkal gitu ya. Sejauh ini kan Amerika berusaha untuk tidak mempergunakan ini. Karena ketika mempergunakan ini, dia akan memicu dari negara-negara lain yang juga punya senjata nuklir gitu ya. Nah, yang lebih rasional kalau menurut saya penjelasannya adalah bahwa Iran sebetulnya sudah berhasil membuat perang ini menjadi jangka panjang gitu ya. Nah, ini tinggal tergantung apa yang bisa kita lihat nanti ke depannya. Apakah kemudian setelah Amerika membom Iran habis-habisan, yang kalau kata Trump akan dikembalikan ke zaman batu, gitu ya, menurut Trump, apakah Iran tetap survive atau bagaimana nih? Dugaan saya, Iran masih akan tetap survive karena dia sudah mensimulasikan ini panjang dan dia tetap akan mempertahankan akses atau kontrol terhadap Selat Hormuz. Oke, terima kasih. Jadi saya ingin menutup diskusi kita. Dulu ada penjelasan tentang masa lalu Eropa dengan moto Gold, Glory, and Gospel. Artinya, ini bisa kembali lagi menjadi Gold, Glory, and Gospel. Bahwa perang ini adalah gold diganti oleh minyak, glory diganti oleh nuklir, dan gospel diganti oleh peradaban barat. Artinya missionary. Dan ini cukup riskan, walaupun banyak pendapat bahwa ini baru memasuki perang dunia ketiga. Oke, saya tutup diskusi kita bersama Dipo. Terima kasih Dipo. Iya. Terima kasih Medi. Makasih, Ini Bang sungguh Dini. luar biasa. Saya mendapat kesempatan bertemu dengan dua kandidat dokter. Dan inilah saya kira yang cocok untuk melihat Indonesia juga sebagai sebuah harapan. Walaupun dengan ada keadaan ke depan, banyak yang mengatakan pesimis. Coba kita lihat nanti apa yang akan terjadi dengan nasib daripada pemerintahan yang sekarang memang kurang baik dan kurang beruntung. Salam dari saya. Terima kasih Jimmy Sihan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.